Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo, batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mansur Abdul SPDI. Saya guru mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Taluduti 1 Atap. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572 2503 23. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG batch 3 tahun 2025 pada materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, kelas 7 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak sekarang Pak Guru lihat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya? Ya. Sehat semua kan? Ya. Alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, seperti biasa kita awali pertemuan pembelajaran dengan membaca doa. Dan untuk pembacaan doa belajar, Pak Guru menunjuk perwakilan salah seorang dari siswa. Coba adik Aira pimpin teman-temannya untuk bisa mengawali pertemuan hari ini dengan pembacaan doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek kesiapan adik-adik, termasuk kerapian hari ini. Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober, biasanya kalau hari Rabu di sekolah kita untuk adik-adik siswa itu diwajibkan menggunakan pakaian apa? Kerawang. Oke, jadi alhamdulillah hari ini Pak Guru lihat semua dalam keadaan rapi dan menggunakan seragam yang sama, yaitu baju kerawang. Dengan demikian tata tertib sekolah kita alhamdulillah senantiasa kita laksanakan. Baik, adik-adik sekalian, selanjutnya Pak Guru mengecek kehadiran adik-adik siswa yang hadir pada pertemuan hari ini. Ketua kelas, ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Oh iya. Oke, baik. Jadi alhamdulillah hadir semua. Nanti Pak Guru absen, kehadirannya hari ini 100%. Yang berikut kita masuk pada tahapan pembelajaran ya. Pertemuan kita hari ini, materi pembelajaran yang kita akan ikuti pada hari ini, kita akan masuk pada materi bab 3. Kalau di buku paket, buku siswa, itu ada di bab 3 dengan judul materinya tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Itu tema ya. Adik-adik yang punya buku paket, buku siswa, di situ ada materinya dan buku itu bisa dijadikan media untuk membantu adik-adik dalam mengikuti pembelajaran. Untuk selanjutnya
sebelum masuk pada pembelajaran, Pak Guru ingin jelaskan lebih awal tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi ada 2 poin tujuan pembelajaran yang insya Allah bisa kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar dengan benar. Ini yang pertama ya, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengimplementasikan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan benar. Jadi 2 tujuan pembelajaran kita yang insya Allah dapat kita capai pada pertemuan pembelajaran hari ini. Lanjut, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan bisa menjelaskan hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat mengimplementasikan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan baik dan benar. Jadi ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lanjut ya. Sebelum masuk pada pertanyaan tentang sholat dan zikir, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengecek tingkat pemahaman adik-adik terhadap materi ini. Pak Guru ingin tanya dulu kepada, memberikan kesempatan atau Pak Guru yang bertanya kepada adik-adik tentang sholat. Yang pertama, makna sholat. Ada yang tahu makna sholat itu bagaimana atau pengertian sholat? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Pengertian sholat itu apa? Salat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Salat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Salat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Ada yang lain? Ada mungkin yang lain yang bisa menjawab pengertian salat atau apa itu salat? Adik-adik sudah sering melaksanakan salat kan? Nah, silakan. Coba apa itu salat? Salat adalah kewajiban umat Islam yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Salat adalah kewajiban umat Islam yang dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Oke, luar biasa. Bagus ya? Oke. Jadi tentang salat, pengertian salat tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, adik-adik. Kemudian yang berikut, sebelum masuk pada materi pembelajaran, saya akan putarkan video pembelajaran. Nanti anak-anak nanti fokus melihat video ya, disimak, diamati videonya. Nanti setelah pemutaran video, Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada anak-anak siswa untuk memberikan pertanyaan kalau ada yang mau ditanya terkait dengan video tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa dalam kesehatan. Anak-anak kita sudah menonton semua, sudah menyimak, tentu sudah ada gambaran tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Dari video yang disajikan tadi, pemaparan materi lewat video, barangkali ada yang mau tanya? Ada mungkin yang ini di kepala, kemudian pingin ditanya lewat materi yang dijelaskan tadi. Silakan, adik Ilyas ya. Mengingat itu maksudnya bagaimana? Mengingat. Oh iya, oke. Jadi di situ di penjelasan materi tentang sholat atau zikir itu artinya mengingat, ya. Itu maksudnya ya. Itulah pengertian daripada makna sholat itu sendiri, ya. Bisa dipaham ya? Oke. Guru lanjut yang kedua, makna zikir. Ini zikir. Lafaz zikir tentu adik-adik sudah tahu seperti yang kita biasakan. Subhanallah itu tasbih, kemudian alhamdulillah,
la ilaha illallah, Allahu Akbar itu adalah kalimat-kalimat zikir. Pak Guru bagi tugasnya ya. Tugas kelompok. Oke, jadi sekarang karena sudah duduknya dalam keadaan kelompok, jadi kita tidak perlu lagi membagi kelompok. Pak Guru langsung bagi saja tugas. Ini tugas kelompok. Tugas ini silakan didiskusikan di masing-masing kelompok, kemudian jawab soal yang ada di dalam LKPD. Ya, dijawab, didiskusikan, kemudian silakan dijawab masing-masing. Ini kelompok ya, ini kelompok 2 sini ya. Oke. Itu silakan didiskusikan di tingkatan kelompok masing-masing, kemudian jawab. Ada pertanyaan di situ silakan dijawab. Nanti setelah pelaksanaan tugas kelompok, Pak Guru akan minta adik-adik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dipresentasikan, salah seorang dari perwakilan kelompok akan Pak Guru minta untuk mempresentasi hasil diskusi kelompoknya, dan akan dibuka tanya jawab. Bisa ya? Oke, jadi silakan. Ini pertanyaannya ada di situ ya. Pertanyaannya di sini, kemudian nanti dijawab pertanyaannya. Ini lembar kerjanya. Jawabannya taruh di sini. Mana itu? Oke, ini soalnya ya. Nah, kemudian jawabannya nanti hasil diskusi adik-adik taruh di sini. Jawab sini. Nah, itu. Ini soalnya ya. Yang ini soalnya. Kemudian nanti hasil kerja jawaban daripada adik-adik hasil diskusi taruh di sini. Ya. Oke, yang lain silakan. Bisa sambil kerja sama. Sesuai materi ini ada pertanyaan di sini, kemudian dicari saja jawabannya. Bisa menggunakan buku paket untuk membantu, kemudian juga bisa melihat materi yang sudah Pak Guru paparkan tadi. Masing-masing kelompok bisa berdiskusi, silakan. Nah, ini diisi nama kelompoknya. Cuma satu diisi, satu kelompok. Nama kelompok di sini. Nah, ini kosongkan saja. Nanti Pak Guru yang isi itu. Itu lembar kerja Pak Guru yang isi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, berarti di sini kamu. Berbagi, bisa kerjasama untuk bisa memecahkan masalah tadi yang sudah dibagikan itu. Silakan didiskusikan. Ada mungkin yang kurang jelas dengan tugas ini dari masing-masing kelompok, juga bisa langsung ditanya. Dari setiap kelompok mungkin ada yang tidak paham dengan tugasnya, ya boleh ditanya.
Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, silakan dilanjut. Ya. 2 menit lagi. Nanti masing-masing kelompok presentasi ya. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah. Bisa sudah? Oke. Oke, kalau sudah selesai berarti kita masuk di presentasi atau pemaparan hasil diskusi di masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 membahas materi tentang salat. Oke, silakan dari kelompok 1. Satu orang saja perwakilan siapa? Oke, silakan untuk presentasi ya. Kelompok 2 silakan menyimak, diperhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Simak dengan baik. Nanti kemudian akan Pak Guru kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk mengajukan 1 pertanyaan. Ya. Oke, silakan disiapkan saja pertanyaan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu. Demikian presentasi dari hasil diskusi daripada kelompok 1 yang melaksanakan tugas tentang sholat. Jadi materinya tentang sholat. Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mengajukan 1 pertanyaan saja. Siapa kira-kira yang bisa mewakili 1 orang? Dari materi yang tadi disajikan, disampaikan, mungkin ada yang ingin ditanya lebih mendalam atau ada yang kurang dipahami, maka pada kesempatan ini akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu dijawab oleh kelompok 1. Kalau belum bisa menjawab, bisa meminta waktu untuk diskusi lagi, cari jawaban dari pertanyaan yang dimaksud. Oke, silakan dari kelompok 1 ada kelompok 2 ya. Oh iya, silakan. Ini ada kelompok 2 yang bertanya. Di kelompok 1 silakan diperhatikan pertanyaannya, kalau perlu ditulis supaya tidak dilupa. Oke, silakan. Mohon jelaskan bagaimana itu hakikat sholat. Mohon dijelaskan bagaimana itu hakikat sholat. Hakikat salat adalah menyadarkan manusia bahwa dirinya lemah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan sholat sebagai cara berkomunikasi, bersyukur, dan memohon pertolongan kepadanya agar hidup senantiasa berada di jalan yang benar. Oke, bagus. Bagaimana pertanyaannya tadi? Tadi sudah dijelaskan sedikit, sudah dijawab, bisa dipahami jawabannya tadi? Silakan 1 orang mewakili untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setelah itu kelompok 1 bisa memberikan pertanyaan seperti tadi dan dijawab langsung oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimak dia punya penyajian materi. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok zikir akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Penyajian materi dari kelompok 2 yang membahas tentang materi zikir tadi sudah disampaikan dan disampaikan terima kasih. Dari kelompok 2 sudah menyelesaikan tugas, termasuk sudah menyajikan atau menyampaikan hasil diskusi tadi. Pak Guru kasih kesempatan dari kelompok 1 untuk bertanya. Silakan, kalau ada yang bertanya 1 orang saja mewakili. Oke, silakan Adik Lukman. Disimak pertanyaannya, kalau perlu ditulis biar tidak dilupa. Silakan Adik Lukman.
Mengapa penting bagi seorang muslim untuk rutin berzikir? Kenapa seorang muslim itu penting rutin berzikir? Ya, baiklah, kami akan menjawab. Oke, pertanyaannya silakan dengar, disimak baik-baik, akan dijawab langsung. Oke, silakan dijawab. Karena zikir membuat hati tenang, memperkuat iman, menjauhkan diri dari maksiat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, hidup menjadi lebih bermakna dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi satu pertanyaan dari kelompok 1. Alhamdulillah kegiatan diskusinya berjalan baik dan masing-masing kelompok dapat menyelesaikan tugas termasuk presentasi daripada hasil diskusinya masing-masing. Oke, alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Masih ya? Coba Pak Guru cek dulu. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, luar biasa. Berarti masih semangat. Untuk yang terakhir dari kegiatan kita hari ini sebagai bahan evaluasi. Sebelum diakhiri pembelajaran, Pak Guru akan laksanakan evaluasi untuk menguji tingkat pemahaman daripada anak-anak atas materi yang sudah dipelajari tadi. Jadi ini ada, Pak Guru akan bagikan soal untuk menguji pemahaman adik-adik. Ini bisa langsung dikerjakan di sini, ya. Bisa langsung dikerjakan di sini. Waktunya 5 menit. Kasih kesempatan waktu mengerjakan tugas ini 5 sampai 10 menit, ya. 5 sampai 10 menit. Masih ada yang kurang? Oke, boleh langsung dikerjakan di lembar situ, lembar soal. Kemudian nanti soal ini akan Pak Guru kumpul dan akan diperiksa. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi ya. Oke, silakan lanjut terus selesaikan tugasnya. Waktunya kurang lebih 1 menit lagi. Setelah itu nanti tugasnya Pak Guru kumpul ya. Akan Pak Guru nilai dan akan Pak Guru kembalikan lagi kepada masing-masing siswa sesuai nama. Makanya jangan lupa tulis nama di situ, di lembaran jawaban itu. Oke, waktunya habis ya. Selesai ya. Oke, Pak Guru kumpul mulai dari sini. Oke, antar. Selesai antar sini. Tugasnya diantar. Oke, silakan kembali. Yang lain, silakan kembali ke tempat duduknya. Jangan lupa ditulis nama, biar jelas hasil pekerjaan. Oke, lanjut. Ini sudah dikumpulkan semua. Nanti akan Pak Guru periksa dan akan dikembalikan dalam bentuk sudah ada nilainya, ya? Ya. Oke, anak-anak sekalian, setelah menyelesaikan tugas evaluasi tadi, kita masuk pada tahap berikutnya. Sebelum masuk pada penyimpulan materi, masih semangat ya? Masih. Oke, kita coba tampilkan ini dulu ya, bisa sama-sama. Ya. Oke, silakan ngambil sikap sambil melihat video. Nah, Pak Guru tampilkan dulu ini. Sambil melihat video bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Oke.
Posisi siap untuk menghilangkan rasa capek pada saat duduk belajar tadi. Oke, cukup. Boleh. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Duduk kembali. Oke. Sudah ya? Jadi terakhir kita masuk pada kegiatan penyimpulan materi dari pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, dan sekarang kita akan masuk pada kegiatan akhir dari pembelajaran, yaitu kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, menarik ya? Oke. Jadi pembelajaran hari ini kesimpulan materi kita, sholat itu adalah tiang agama yang harus dilaksanakan 5 waktu sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Sebagai pesan daripada akhir dari materi hari ini, Pak Guru ingin berpesan bahwa kita harus bisa membiasakan sholat tepat waktu dan juga membiasakan diri untuk senantiasa berzikir setiap hari, agar supaya hati kita ini selalu tenang dan hidup ketika dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, sebagai motivasi kepada seluruh peserta didik, anak-anak sekalian, sholat dan zikir itu bukan hanya kewajiban saja, tetapi juga kebutuhan hati kita, kebutuhan manusia. Oleh karenanya mari kita biasakan mengingat Allah di setiap waktu agar hidup kita selalu tentram dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit rangkuman atau kesimpulan daripada materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sebelum kita menyelesaikan materi pada pertemuan hari ini, kita tutup dulu materi hari ini dengan membaca doa, ya. Jadi kita bisa tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Doa yang dibaca seperti biasa, doa akhir pembelajaran. Kita bisa menggunakan doa yang biasa adik-adik bacakan setiap kali mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nanti dibacanya sama-sama ya. Doanya ada yang hafal? Allahumma, itu ya? Bisa ya? Oke. Oke, silakan sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan membaca doa bersama. Hatmil Quran, berdoa dimulai. Oke, demikian pertemuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1 kali pertemuan dari awal sampai akhir. Pak Guru sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta didik telah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir dalam keadaan baik. Dan kita berdoa insya Allah kita diberikan umur panjang dan bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan salam, mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa keluar kelas.